Mari kita bersama-sama menarik nafas dalam-dalam. Untuk apa? Untuk bersama-sama merasakan beban kebangsaan yang kita alami dari hari ke hari. Semenjak Presiden Prabowo dilantik menggantikan Presiden Jokowi, kita semua punya harapan yang tinggi terhadap perbaikan dan kemajuan bangsa kita. Tapi sampai hari ini akhirnya saya harus bicara. Selama ini saya selalu bicara hal-hal sifatnya positif dan membangun optimisme. Tapi hari ini rasanya saya harus menghela nafas dalam-dalam. Kenapa? Setelah sebelumnya kita dengar bersama ada reformasi agraria yang ingin disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Apa itu? Bahwa tanah-tanah HGU yang dimiliki oleh konglomerasi, kalau 2 tahun berturut-turut tidak ada aktivitas, akan diambil oleh negara dan difungsikan oleh warga setempat. Saya rasa itu sangat baik, karena memang tingkat kepemilikan tanah di Indonesia sangat jomplang. Hampir 45%, mendekati 50%, mayoritas tanah di negara kita hanya dikuasai oleh beberapa puluh orang. Selebihnya kita dibagi 200 juta lebih warga Indonesia. Yang berikutnya yang kita bikin urut dada, wallahu a'lam bishawab, tapi informasi ini begitu keras, kencang di masyarakat. Apa itu? Adalah ketika ada wacana rekening yang nganggur, tabungan yang nganggur lebih 3 bulan akan disita atau diblokir oleh negara. Saya ini nggak habis pikir, bingung mau ngomong apa. Sepertinya mereka lupa ya, bahwa di antara ratusan juta rakyat Indonesia yang punya saldo di bank, punya rekening itu mungkin baru sedikit. Atau kalau ada juga karena ada transaksi PKH, ada bansos, sehingga mau nggak mau masyarakat harus punya rekening. Di samping itu orang punya saldo di tabungan atau di rekening juga karena ingin nyimpen uang, biar suatu ketika kalau butuh bisa diambil. Orang-orang kampung itu karena saking takutnya uang habis sia-sia, dan kalau ditaruh di bawah bantal itu takut hilang, entah rayap, entah apa macam-macam, maka disimpanlah di bank. Harapannya nanti pas butuh bisa diambil, bisa sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, kalau ada kebijakan rekening nganggur 2-3 bulan kemudian tidak ada transaksi, diblokir, gimana ceritanya? Saya bingung, ini belum masuk di logika saya. Ya, meskipun tidak ada transaksi, tapi kan kita ini juga dirampok oleh bank tiap bulan. Yang karena saking baiknya orang Indonesia ya ikhlas-ikhlas saja. Tiap bulan kita dipotong administrasi oleh bank itu variatif antara 10.000 sampai mungkin ada yang 50.000, tergantung jenis bank dan kartu yang dipakai. Lah, dengan beban yang seperti itu,
saldo yang mandek atau tidak dipakai untuk beberapa waktu mau disita atau diblokir, ini kebijakan macam apa gitu. Padahal Anda tahu ya, para pemangku kebijakan, kita rakyat kecil punya tabungan 1 juta, ngendap di bank dalam hitungan bulan itu mungkin hanya sedikit, yang ada limit aja, menyisakan untuk biaya admin saja. Kok ini mau diambil, mau diblokir? Tolonglah ini pemangku kebijakan Pak Prabowo ini, gimana ini anak buahmu ini? Ambillah koruptor-koruptor itu yang kurang ajar itu. Nggak usah tanpa babi bu, pasti rakyat mendukungmu. Ya kalau uang di bank saldo hanya sedikit, mau bapak ambil, mau bapak blokir, terus mau buat apa? Mau dirampok bank juga, mau dirampok negara juga saldo kita yang di bank. Janganlah Pak Prabowo, janganlah Pak Presiden, kasihanilah kami yang sudah susah